dari Pak As dan juga Pak Suharyanta sendiri, saya ingin tanya dulu pada Pak As, harapan Pak As juga terhadap pemerintah, kemudian juga saat ini sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan Bapeten ini. Kerjasama yang diharapkan dengan pemerintah apa sebenarnya? Jadi sebagai Menteri Koordinator untuk Kegiatan Riset Menristek, jadi semua kegiatan yang mengarah pada publikasi sosialisasi, jadi ketenangan keberadaan pemanfaatan tenaga nuklir dengan pengawasannya itu in place, itu satu. Tadi kami contoh dengan X-ray, nanti ada CT scan dan seterusnya. Jadi kalau ada suatu alat itu tidak ada stikernya Bapeten. Itu stiker Bapeten. Maka orang begitu masuk ruangan boleh balik kanan. Saya tidak dijamin keselamatannya. Karena orang kan tidak tahu lagi. Komplain, ya? Boleh komplain. Jadi kami ingin kontrol dari kami ada, kontrol masyarakat ada juga. Karena demikian luasnya wilayah Republik ini, kami yakin bahwa tentu ada impor yang ilegal, mesti ada tentu ya. Dan ini sulit untuk diawasin karena kami dipantau sulit. Nah, PLTN itu dananya nanti itu bukan dari pemerintah. Karena ada definisi untuk PLTN, untuk yang komersial itu bukan pemerintah namun BUMN, badan swasta atau koperasi. Jadi dengan demikian kalau sudah hitung-hitungannya dengan swasta, tentu mereka akan memilih ya reaktor yang tidak rewel ya, tentunya. yang efisien, yang tidak spare partnya gampang dicari, yang itu dari sisi mereka kan akan memandang itu lebih tricky di situ. Jadi tidak ada subsidi dan seterusnya, mereka akan lebih tricky di situ. Dan ini adalah merupakan pengusahaan di Indonesia secara fairness-nya. Kita mengawasi, mereka juga secara keekonomian, secara teknologi bisa dilihat juga. Dan andai kata ini bisa muncul, maka saya yakin bahwa industrialisasi di Republik ini akan bisa lebih baik lagi. Karena mau tidak mau kalau kita melihat di regional ini, Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Singapura yang dulunya itu tidak suka dengan PLTN, sekarang dia melirik PLTN. Ini jadi era itu mungkin tidak akan bisa diabaikan. Bahkan dalam kesempatan kami beberapa pertemuan baik Asian Nuclear Safety Network ataupun yang Safeguards, ini terlihat bagaimana kuatnya keinginan untuk memanfaatkan nuklir dengan lebih optimal di jalur yang benar. Itu yang paling penting, Pak As. Pak Suharyanta, tadi kan Pak As juga bilang kalau misalnya tidak ada stiker Bapeten, ya misalnya kita tadi ke rumah sakit mau X-ray begitu tidak ada stiker Bapeten, kita boleh balik kanan bubar jalan begitu kan. Nah, kalau memang misalnya ada smart people yang juga ingin membantu mengawasi juga, kemudian ingin mengadukan atau ingin komplain hal-hal yang dianggap mungkin ini tidak sesuai, tidak ada stiker dan lain sebagainya, harus lari kemana? Ada alamatnya, Pak. Dalam hubungannya keberadaan instalasi nuklir, nanti PLTN, lebih-lebih PLTN gitu, kita harus bekerjasama dengan pihak lain, institusi yang ada di Republik ini. Contohnya gitu, kalau nanti terjadi suatu kecelakaan nuklir gitu, yang cukup besar, sehingga itu lepas ke luar kawasan nuklir gitu, kita harus punya link kerjasama dengan BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Karena badan itulah yang punya mekanisme sampai ke bawah. Gitu. Kemudian ini contoh juga tentang aspek keamanan. Bapeten tidak bisa bekerja sendiri dan dalam hal untuk memantau segi keamanan, jenis kriminal seperti apa, jenis sabotase seperti apa yang kemungkinan bisa attack kepada fasilitas PLTN. Ini kita kerjasama dengan polisi, dengan informasi dari Badan Intelijen Negara, BIN, dan dari informasi lain. Selalu kita galang seperti itu, mengumpulkan data, kemudian merumuskan sesuatu, kemudian ini dipakai untuk fasilitas, mendesain fasilitas yang seaman mungkin. Saya kira kalau terjadi komplain atau mungkin tadi stiker ternyata tidak ada para pemirsa smart people pada umumnya, ada alamat ke Bapeten. Nanti nomor teleponnya ada, faxmail ada gitu. Telepon. Jadi ada sarananya ya, ada sarana untuk penampungan segala mungkin komplain atau masukan atau bahkan dia ada smart people yang mengatakan saya waktu itu cek ke sana kok kayaknya meragukan dan lain sebagainya, coba tolong dicek, diawasi lagi, begitu bisa tuh ya Pak ya? Boleh ya? 24 jam 7 hari seminggu bekerjanya sistem itu. 24 hours 7 days in a week. Dan yang lain lagi adalah bahwa tadi masa stiker dan iklan mudah-mudahan bisa berlangsung di 2010 ini. Jadi sekarang masih kita persiapkan itu. Yang kedua nanti ada, kalau orang
smart people ingin tulis apakah komplain ataukah suggestion, kritik dan seterusnya, info@bapeten.go.id itu bisa masuk. info@bapeten.go.id itu dia smart people. Jadi info@bapeten.go.id. Anda bisa tulis semua di situ, masukkan untuk Pak As apa saja begitu, atau curiga mungkin di satu daerah ini kok sepertinya ada yang tidak beres. Nah, itu bisa disampaikan. Begitu ya Pak As ya? Begitu. Baik, jadi tentunya salah satu tujuan Pak Suharyanto juga Pak As di sini untuk mensosialisasikan yang namanya sistem ataupun juga sistem pengawasan PLTN ini, salah satunya adalah ini, supaya smart people juga bisa memahami dan membantu juga untuk mengawasi bersama-sama begitu. Seringkali orang mengatakan masalah PLTN dengan Chernobyl. Ini kalau kita lihat dari sisi pengawasan, ada something wrong di situ. Ya. Jadi di Chernobyl di Ukraina itu ada 4 unit, 4 modul, masing-masing 1000 megawatt elektrik. Ada 4 unit. Yang meledak itu yang terakhir, baru 2 tahun. Meledaknya kenapa? Nah ini, dia melanggar perizinan. Yang termuda malah. Yang termuda. Karena dia itu PLTN harusnya membangkitkan energi, tapi pada saat itu dimanfaatkan untuk eksperimen. Seandainya tidak untuk eksperimen, maka seperti 3 yang lain tidak masalah. Tapi kemudian, ya itulah, kemudian potret nuklir di dunia menjadi muram. Dan mudah-mudahan dengan renaissance saat ini, dan pemahaman publik yang lebih baik lagi, maka harapannya kita bisa memanfaatkan sumber daya apa saja di sini dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan hidup umat manusia. Jadi intinya juga antara lain mungkin smart people, selain juga SDM yang memang sudah berpengalaman dan terpercaya, tapi tetap right on track, itu juga yang paling penting. Begitu ya. Nanti izinnya baru bisa dikeluarkan, begitu ya Pak Suharyanto ya. Baik, terima kasih sekali Pak As dan juga Pak Suharyanto atas bincang-bincangnya kali ini. Saya juga secara pribadi sedikit banyak sekarang mengerti ini mengenai fungsi dan juga apa gunanya Bapeten selama ini. Begitu ya. Semoga saja Anda smart people juga semakin memahami fungsi dan juga keberadaan Bapeten di negara kita ini. Baik, terima kasih Pak Suharyanto atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Pak As. Baik. Smart People, kita jumpa lagi dalam Iptek Talk untuk episode berikutnya. Ya, Smart People, terima kasih Anda sudah menyaksikan Iptek Talk, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Iptek Talk untuk episode-episode berikutnya. Cintailah terus ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jangan pernah bayangkan hidup Anda tanpa Iptek. Dari kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Gedung BPPT lantai 24, saya Ririn Agustarini, salam Iptek Talk.